Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kita sering sekali sebagai seorang wanita di dalam kehidupan rumah tangga, sering kali sebagai seorang istri kita tidak sabar. Itu jujur aja, semua perempuan memang seperti itu. Kurang sabar menghadapi situasi yang terjadi di dalam rumah tangga. Seringkali kita terburu-buru mengambil satu keputusan karena terbawa emosi. Kita lihat bagaimana kehidupan Sarah, istri Abraham, di dalam Kejadian 16 mengisahkan bagaimana Sarah, istri Abraham, tidak sabar menanti janji Tuhan. Ini menanti janji Tuhan loh, bukan menanti janji manusia. Yang jelas-jelas malaikat itu menyampaikan pesan Tuhan kok langsung kepada Abraham dan Sarah. Tapi kenapa Sarah setelah sekian tahun menanti nggak sabar? Di sini menggambarkan bagaimana perempuan itu tidak sabar, yang terburu-buru mengambil keputusan akhirnya membuat runyam satu masalah. Bagaimana Sarah di dalam mengambil keputusan itu mengakibatkan perselisihan yang terjadi sampai hari ini. Kalau Sarah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan agar Abraham mengambil budaknya Hagar yang orang Mesir itu menjadi istrinya, tentunya tidak akan terjadi kejadian seperti ini kan. Ini kesalahan Sarah yang disesali sampai saat ini. Kita pun menyesali. Semua kita juga pasti menyesali. Kenapa waktu itu Sarah begitu tidak sabarnya, padahal yang menyampaikan pesan itu malaikat, bukan manusia, bukan nabi, bukan nubuat dari nabi, tidak. Ini malaikat menyampaikan pesan Tuhan langsung loh. Kok bisa? Ya memang pada prinsipnya perempuan memang tidak sabaran. Makanya saya nyampein buat para wanita di sana, di luar semua tuh ya. Kita perempuan itu memang tidak sabar dalam menghadapi satu masalah. Percayalah, setiap kali ada masalah dan kita terburu-buru ngambil keputusan, pasti kita menyesal. Begitu juga saya secara pribadi dulu itu sering sekali mengambil keputusan yang terlalu cepat. Otak saya berpikir cepat dan langsung tek ngambil keputusan, yang mana akhirnya saya sesali juga. Keputusan yang nggak benar. Seandainya waktu itu saya tidak ngambil keputusan itu, tentunya sekarang tidak begini ya. Ya namanya juga manusia ya. Kita manusia tuh kan masih lebih besar kedagingan daripada rohnya kita. Tapi bagaimana kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya? Belajar kehidupan itu dari firman Tuhan. Alkitab itu satu buku yang bukan buku biasa. Buku yang mengajarkan tentang kehidupan. Semua persoalan manusia ada di dalam Alkitab. Tidak ada yang tidak ada. Mau bilang pembunuhan, ada. Peperangan, ada. Mau dibilang persinahan, ada. Persundalan, ada. Kesetiaan, ada. Kesabaran, ada. Semuanya ada, lengkap, sangat lengkap Alkitab itu.
kita belajar dari kesalahan Sarah yang tergesa-gesa mengambil keputusan. Kita belajar dalam kehidupan kita untuk berpikir jauh ke depan. Karena begini, kita tidak pernah tahu besok itu apa yang terjadi. Tapi apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita, itu harusnya kita syukurin. Kita jalani dengan sukacita, dengan bahagia. Jangan terlalu kepengen ini, kepengen itu yang justru membuat kita akhirnya justru sakit hati dan menderita. Yang rugi kita sendiri, bukan orang lain. Yang rugi kita. Tuh, jadi jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan apapun. Keputusan itu jangan terburu-buru, apalagi di saat sedang emosi. Di saat kita emosi, kita itu tidak berpikir normal loh. Ketika kita emosi, pikiran kita itu cenderung dikuasai amarah kan? Hati dan pikiran kita dikuasai amarah. Nah, kita tidak pernah bisa berpikir jauh ketika kita marah. Percayalah, ketika kita marah, seringkali kita mengambil keputusan yang salah. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan marah, jangan ambil keputusan. Pikirkan lagi baik-baik, untung ruginya buat kita secara pribadi. Kedua, untung ruginya buat keluarga kita. Itu penting sekali untuk kita pikirkan. Jangan terburu-buru ngambil keputusan. Ada teman saya yang dia mengambil keputusan terburu-buru untuk bercerai. Dan ketika dia bercerai, suaminya dengan mudahnya mendapatkan gantinya. Padahal dia nggak punya pekerjaan apa-apa. Dan setelah dia bercerai, itu tidak lebih dari 5 tahun. Nggak sampai 5 tahun, sekitar 3,5 sampai 4 tahun lah suaminya meninggal. Dan yang mendapatkan hak dari suaminya semuanya istri sambungnya, istri keduanya. Alangkah bodohnya ya, karena dia mengambil keputusan di saat sedang emosi. Dia tidak berpikir panjang. Akhirnya penyesalan yang datang. Iya ya, seandainya aku sabar, pasti aku yang mendapatkan. Makanya tadi saya katakan perempuan itu seringkali mengambil keputusan yang salah. Ada juga yang seperti begini, terburu-buru karena merasa mencintai suami orang, mau saja dinikahin siri. Dan setelah beberapa tahun kemudian suaminya sakit dan meninggal, tetap aja yang mendapatkan hak dari seluruh harta suaminya dan bahkan pensiun suaminya adalah istri yang pertama, bukan istri yang kedua. Dia nangis menyesal. Dia nggak tahu prosedur dari mengalihkan gaji atau gaji pensiun suaminya. Makanya jangan serakah, jangan terburu-buru ngambil keputusan. Kamu merasa kamu lebih mencintai dia, suaminya orang. Kamu lebih ngopenin gitu. Tapi ternyata salah keputusan yang kamu ambil. Kamu buta karena cinta. Mencintai suami orang juga salah. Lihatlah Hagar. Akhirnya terusir dengan tidak mendapat hak yang seperti anaknya Sarah, Ishak, anak perjanjian. Kenapa? Ya memang haknya
Ishak sebagai anak perjanjian kan pasti 100%. Dia lebih berhak daripada anak seorang budak tentunya. Makanya jangan terburu-buru ngambil keputusan. Kalau mau ngambil keputusan, pikir jauh hari. Pikir baik-baik untung ruginya buat dirimu secara pribadi dan juga keluargamu. Nanti di lain waktu kita akan bercerita tentang kehidupan Hagar ya. Intinya, wahai para wanita di luar sana, jangan terburu-buru mengambil keputusan di saat dirimu emosi. Jangan terburu-buru ngambil keputusan karena kamu lagi seneng. Pikirkan baik-baik semua akibat dari keputusanmu. Karena sering kali kita terburu-buru karena emosi, kita menyesali keputusan itu. Lebih baik dibiarkan dulu masalahnya cooling down dulu. Sudah tenang, baru ngambil keputusan. Pikirkan baik buruknya. Oke, kita hari ini bercerita tentang Hagar ya. Nanti kita akan cerita juga tentang hari ini kita cerita tentang Sarah ya. Kecerobohan Sarah di dalam mengambil satu keputusan. Nanti kita cerita lagi bagaimana posisi Hagar. Ya. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Kiranya ini menjadi berkat buat kamu di luar sana. Tuhan Yesus memberkati.